Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 24 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu di halaman 110, Musannif Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, Babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah.
bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menyebutkan dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa qaulillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan, qauluhu babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Ucapan penulis kitab Tauhid, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu at-tauhida wa fadlahu wa ma yujibul khawfa min diddihi. Ketika penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah menyebutkan tentang tauhid, hakikat tauhid, dan keutamaan tauhid, wa ma yujibul khauf, dan apa saja yang mengkonsekuensikan takut kepada kesyirikan, yaitu takut kepada kebalikan dari tauhid, ya, takut kepada kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nabbaha bihadhihi tarjamah ala annahu la yanbaghi liman arafa dzalika an yaqtasira ala nafsih. Maka penulis kitab Tauhid, beliau mengingatkan bahwasanya tidak pantas bagi siapa yang mengetahui tentang tauhid mencukupkan dirinya dengan tauhid tersebut, mencukupkan untuk dirinya saja, mencukupkan untuk dirinya saja. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Tetapi wajib atasnya untuk mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan tauhid tersebut, ya, dengan hikmah. Maksud hikmah di sini adalah dengan ilmu pengetahuan, dengan nasihat yang baik, sebagaimana ia adalah jalannya para rasul dan pengikut-pengikut para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka siapa yang sudah mengetahui hakikat tauhid, mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, mengetahui kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan, dan juga bahaya dari kesyirikan, maka tidak pantas bagi dia mencukupkan untuk dirinya saja pengetahuan tersebut. Wajib baginya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah lamma tala qawlahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Faqala hadha waliyullah, hadha safwatullah, hadha khiratullah, hadha ahabbu ahli al-ardi ila Allah,
ajaba Allah fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaba Allah fihi min da'watihi wa amila salihan fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin. Hadza khalifatullah. Yang artinya adalah sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsiri surat Fussilat ayat 23, yaitu Allah berfirman yang artinya siapakah? Artinya tidak ada. Siapakah? Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dari seorang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Kata Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini adalah wali Allah, dan ini adalah makhluk pilihan Allah, dan ini adalah orang terbaik yang dipilih oleh Allah, dan ini adalah penghuni bumi yang paling dicintai oleh Allah. Apa pekerjaannya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima dakwah, beliau menerima tauhid. Lalu setelah itu beliau mengajak manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dakwahkan di dalamnya. Dan kemudian beliau beramal saleh di dalam dakwah tersebut. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang beragama Islam. Aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Dan ini adalah khalifatullah, yaitu seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Maksud dari perkataan Al-Hasan Al-Basri ini adalah bahwasanya beliau menginginkan menjelaskan kepada kita kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi orang yang paling baik di atas muka bumi ini, menjadi pilihan Allah, manusia pilihan Allah di atas muka bumi ini, kemudian menjadi orang yang suci di atas muka bumi ini, paling dicintai oleh Allah. Apa pekerjaannya? Yaitu menerima dakwah tauhid, beragama Islam. Lalu setelah itu mengajak kepada agama Islam. Nah, ini pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu penulis berkata, qala rahimahullah wa qawluhu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Lalu penulis membawakan ayat tadi, yaitu surat surat Yusuf ayat 108, yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, inilah metodeku, inilah tata cara hidupku. Apa tata cara hidup Rasulullah SAW? Mengajak kepada Allah, yaitu kepada tauhid, mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Itulah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala Abu Ja'far ibnu Jaririn yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ketika menafsiri ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ucapkanlah, inilah, yaitu dakwah yang aku mendakwahkan kepadanya. Wat tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya. Ya, berdakwah, inilah jalan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan jalan yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Minad du'ai ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu
dunal alihah wal awthan, yaitu berupa berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa Tuhan-Tuhan dan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Wal intihau ila ta'atihi wa tarku ma'siyatihi, dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tafsiran daripada ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Maksudnya aku mengajak kepada mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, memurnikan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Seperti sholat hanya ingin pahala dapat dari Allah, puasa, zakat, haji hanya ingin dapat pahala dari Allah dari mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Berdoa hanya kepada Allah, isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Tuhan-Tuhan dan sembahan-sembahan, berhala-berhala kepada selain Allah. Dan mengajak agar selalu taat kepada Allah atas perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itulah dakwahnya para Nabi Muhammad SAW. Dan itu maksud ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Nah, sabili wa tariqati wa da'wati. Ketika Allah tadi berfirman, qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalanku maksudnya inilah tata cara aku hidup. Inilah tata cara berdakwahku. Ad'u ilallahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Ingat tadi yang dimaksud ad'u ilallah adalah aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, dari mulai ibadah, kekuasaan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan Rasulullah SAW. Ala basirah. Yani bidzalika wa yaqin ilmin minni bihi. Yang dimaksud dengan di atas pengetahuan, yaitu pengetahuan terhadap apa yang didakwahkan dan ilmu yang yakin, ya, atas apa yang didakwahkan. Jadi di sini terdapat pelajaran bahwasanya jika seorang berdakwah, maka semestinya dia berdakwah dengan di atas ilmu pengetahuan. Harus memahami apa yang dia dakwahkan. Tidak sembarangan dia mendakwahkan. Harus yakin di atas ilmu pengetahuan apa yang dia dakwahkan. Kemudian ana yakni yad'u ilaihi ala basirah. Aku dan yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pengetahuan. Aidan manittaba'ani, juga orang yang mengikutiku. Wasaddaqani wa amana bi. Yang mengikutiku maksudnya adalah yang mempercayaiku, beriman kepadaku, juga berdakwahnya seperti itu. Nah, makanya di sini terdapat sisi pendalilannya dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, yaitu kita kaum muslimin diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengajak manusia mengkhususkan kekuasaan, penciptaan, pengaturan, nama-nama dan sifat-sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah,
wa ma wa subhanallah yaqulu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi au ma'budun siwahu fi sultanih. Subhanallah, maha suci Allah. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ucapan subhanallah sebagai pensucian bagi Allah dan sebagai pengagungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Dan tidak ada zat yang diibadahi selainnya di dalam kerajaannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam penciptaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam zat yang diibadahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas untuk diibadahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas untuk diibadahi. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Setelah itu, ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kemudian penulis mengatakan, wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaqulu wa ana bari'un min ahli syirk wa lastu minhum wa lahum minni. Aku berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkan Allah. Aku tidak termasuk dari mereka dan mereka tidak termasuk dariku. Aku tidak termasuk dari mereka dan mereka tidak termasuk dariku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala fi syarhil manazil, berkat di dalam kitab Syarhul Manazil dikatakan, yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm hiya al-basirah allati takunu nisbatul ma'lumi fiha ila al-qalbi kanisbatil mar'i ila al-basar. Ia menginginkan engkau sampai dengan pendalilanmu kepada derajat yang paling tinggi dari ilmu. Jadi orang kalau berdakwah hendaknya dia memakai derajat yang paling tinggi dari ilmu pengetahuan, ya, yaitu yang disebut dengan al-basirah. Yang mana al-basirah ini adalah sesuatu yang diketahui itu benar-benar sampai kepada hati, bukan sebagaimana sampainya apa yang dilihat oleh mata. Jadi benar-benar jelas kalau berdakwah, itu maksudnya. Tidak boleh samar-samar dalam berdakwah. Tidak boleh seasalnya dalam berdakwah. Harus benar-benar yakin. Makanya Allah memakai kata al-basirah. Yang mana al-basirah ini apa yang diilmui sampai ke dalam hati. Ya, menancap di dalam hati. Sebagaimana orang kalau melihat sesuatu, maka dia benar-benar yakin yang dia lihat ini memang sesuatu itu. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, begitulah cara berdakwah. Ya, wa hadhihi hiyal khasisah allati ikhtassa biha as-sahaba an sairil ummah. Inilah kekhususan yang para sahabat Nabi memilikinya dibandingkan seluruh umat Islam. Apa itu?
yaitu para sahabat Nabi lah yang mengetahui dengan baik dan benar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat Al-Quran turun kepada mereka yang pertama kali mendengarkan dari Rasulullah SAW, mereka yang langsung mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, bahkan mereka adalah sahibul qissah, mereka adalah ayat itu turun karena kisah mereka. Ayat itu turun karena kisah mereka, jadi mereka paling paham tentang ayat Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka sangat paham tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahia a'la darajatil ulama. Dan kedudukan yang seperti inilah kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka yang paling tinggi dari kedudukan para ulama seluruhnya. Mengapa demikian? Karena tadi mereka yang langsung mendapatkan ayat Al-Quran tersebut dari Rasulullah SAW, mendapatkan penjelasan ayat Al-Quran tersebut, bahkan kisah ayat dan hadis adalah dikarenakan kisah-kisah mereka. Nah, Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani, ay ana wa atba'i ala basirah. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya adalah aku, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutku di atas ilmu pengetahuan saat bertauhid, ya, saat bertauhid, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi mereka benar-benar paham akan tauhid tersebut. Kemudian qila man ittaba'ani atfun 'ala al-marfu' fi ad'u, ay ana ad'u ila Allah ala basirah, wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah ala basirah. Nah, di sini ada dua penjelasan. Ada yang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikuti. Artinya aku masuk kepada tauhid, agama Islam, menjadikan Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Aku melakukan itu di atas ilmu pengetahuan. Dan juga para pengikutku melakukan itu di atas ilmu pengetahuan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa aku ketika mengajak orang kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan, maka pengikutku pun ketika mengajak kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa 'alal qaulain fal ayah tadullu ala anna atba'ahum hum ahlul basair ad-da'una ila Allah taala. Yang jelas atas dua pendapat tersebut, maka yang jelas ayat menunjukkan bahwa pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi 'alal haqiqah wal muwafaqah. Dan barang siapa yang bukan dari mereka, yaitu yang tidak di atas ilmu pengetahuan saat mentauhidkan Allah, dan juga tidak di atas ilmu pengetahuan saat mendakwahkan kepada tauhid, maka sebenarnya mereka adalah bukan pengikut para nabi. Meskipun dia ngaku-ngaku. Jadi pengikut nabi yang sebenarnya adalah seorang yang memahami tentang tauhid dengan pemahaman yang benar, dan seorang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah
mengajak kepada tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi di atas ilmu pengetahuan. Itulah pengikut Nabi yang sebenarnya. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Pengikut Nabi yang sebenarnya adalah seorang yang bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, kekuasaan, pengaturan, penciptaan, nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Dan dia di atas ilmu pengetahuan tersebut. Dan dia pun mendakwahkan tauhid tersebut di atas ilmu pengetahuan yang benar. Itulah pengikut Nabi yang sebenarnya. Adapun ada orang yang mengklaim pengikut Nabi, akan tetapi tidak faham tauhid dan tidak mengajak kepada tauhid dengan di atas ilmu yang benar, maka ini hanya klaim, intisab. Ini hanya pengakuan, tidak benar. Ya, bisa dipahami ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Kemudian penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, di dalam hal ini terdapat kandungan-kandungan. Minha at-tanbihu 'ala al-ikhlas, li'anna katsiran law da'a ila al-haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Yaitu peringatan keras untuk selalu ikhlas. Itu maksudnya dalam berdakwah. Karena kebanyakan jika berdakwah mengajak kepada kebenaran, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Tidak ikhlas. Ya, tidak memurnikan dakwahnya, ingin dapat pahala hanya dari Allah. Tapi saat dia berdakwah ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat hadiah. Apalagi di zaman media sosial ini, ya, buka YouTube, buka channel YouTube, ingin dapat duit dari dakwahnya, ya, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan kandungan dari ayat ini adalah at-tanbihu 'alal ikhlas. Peringatan agar ikhlas saat bertauhid dan saat mendakwahkan kepada tauhid. Nah, wa minha annal basirata minal fara'idh. Dan kandungan bab ini juga, kandungan dari ayat tadi juga adalah yaitu al-basirah minal fara'idh. Artinya pengetahuan di dalam berdakwah termasuk kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang yang bertauhid dan seorang yang mendakwahkan tauhid. Harus dia memiliki pengetahuan tentang tauhid. Jadi jangan sampai asal berdakwah. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila shahadati ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
akhrajah. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah yang pertama kali apa yang kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, yaitu yang pertama kali kamu dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Maka jika mereka taat kepadamu untuk hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Dan jika mereka taat kepadamu tentang hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang miskin mereka. Dan jika mereka taat kepadamu akan hal itu, maka jauhilah harta-harta yang mulia yang mereka miliki, dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya ia tidak ada di antaranya dan di antara Allah hijab. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita baca keterangan yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Wa minha anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala minal masabbah. Yang artinya termasuk kandungan dari dalil yang pertama dari surat Yunus ayat 108 adalah termasuk pendalilan-pendalilan tentang kebaikan tauhid adalah pensucian Allah dari kehinaan. Orang yang bertauhid maka wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sikap penghinaan terhadap Allah, dari sikap perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kata subhanallah, maha suci Allah. Wa minha anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala. Yang artinya termasuk dari keburukan kesyirikan adalah kesyirikan itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan Allah yang kita ibadahi, Allah yang memberi kita nikmat, rezeki, dihina. Ya, direndahkan, dilecehkan. Siapa itu yang melakukan seperti itu? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka menghina, merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan isti'anah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighasah, meminta perlindungan isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah penghinaan terhadap Allah. Dan itu buruknya kesyirikan. Ya. Menginginkan pahala selain dari Allah, menginginkan pahala pujian dari manusia, hadiah dari manusia, itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah buruknya kesyirikan. Wa minha ib'adul muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Yang artinya kandungan dari ayat tadi juga adalah yaitu menjauhkan atau seorang muslim menjauhkan diri dari orang-orang musyrik. Tidak boleh berlaku seperti mereka, walaupun orang muslim tersebut tidak melakukan kesyirikan. Ya, harus menjauh dari orang-orang musyrik. Tidak boleh mendekat kepada orang-orang musyrik. Menjadikan teman orang-orang musyrik sebagai teman, ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagai seorang muslim, ya, mencintainya, menyayanginya, tidak diperbolehkan. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan
kesyirikan. Dan ini tidak bertentangan dengan prinsip negara ini, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak. Kita tetap berbuat baik, bergaul dengan baik, tetapi urusan cinta, loyal, wala, maka tidak boleh kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kita tidak menzalimi, kita tidak menyakiti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, selama tidak menyakiti kaum muslimin, selama tidak menzalimi kaum muslimin. Tetapi untuk rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa loyal, maka tidak bisa diberikan kecuali kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na qawlihi ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah al-ayah dzakara subhanahu maratib ad-da'wah wa ja'alaha thalathata aqsam bihasabi halil mad'u. Imam Al-Allama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Muhammad bin Abi Bakar, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata dalam makna firman Allah surah An-Nahl ayat 125 yang artinya ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah, kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah menyebutkan di dalam ayat ini tingkatan berdakwah. Dan Allah menjadi 3 bagian sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Nah, ini salah satu cara metodologi berdakwah. Yang pertama, fa innahu imma an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Orang yang didakwah ini yang pertama mungkin dia memang mencari kebenaran, menyukai kebenaran, mu'assiran lahu ala ghairihi idza arafahu. Dia terpengaruh ya terhadap kebenaran tersebut jika dia mengetahuinya. Fahadha yud'a bil hikmah wa la yuhtaju ila mau'izatin wa jidal. Maka ini diajak dengan hikmah dan tidak memerlukan nasihat dan juga debat. Kalau orangnya yang didakwahi ini suka kebenaran, mencintai kebenaran, dia akan tunduk kepada kebenaran, dia sangat terpengaruh kepada kebenaran, cukup dengan hikmah. Yaitu didakwahkan dengan lembut, santun, penuh dengan ilmu. Ya. Wa imma an yakuna mushtaghilan bi dhiddil haqq, lakin law 'arafahu atharahu wattaba'ahu fa hadha yahtaju ila al-mau'izah bit-targhib wat-tarhib. Yang kedua, keadaan orang yang didakwahi adalah dia sibuk dengan kebalikan dari kebenaran. Tetapi kalau dia mengetahuinya, maka dia akan mendahulukannya. Dia akan mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang seperti ini perlu nasihat, perlu motivasi, perlu peringatan, ya, karena dia sibuk dengan kebatilan sebelumnya, kebalikan dari kebenaran sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan fahadha yujadalu billati hiya ahsan fa in raja'a wa illa untuqila ma'ahu ila al-jidal in ankan. Yang artinya, nah, keadaan yang ketiga orang yang didakwahi adalah dia orang yang membantah, orang yang menentang. Maka orang ini didebat dengan ucapan, dengan argumen yang lebih baik. Jika dia kembali kepada kebenaran, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita berpindah kepadanya dengan debat. Ya, jika memungkinkan. Nah, ini cara dan metodologi dalam berdakwah, terutama pada berdakwah kepada tauhid. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala wa an Ibnu Abbas sampai akhir hadis tadi. Kemudian penulis kitab tauhid Syekhul Islam
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis yang kita baca tadi. Ya, hadis yang kita baca tadi. Sampai sudah kita baca tadi, kemudian penulis mengatakan qala al-hafidh kana ba'thu Mu'adz ila al-Yaman sanata ashar. Adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman itu tahun ke-10 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah. Qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berhajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama dzakarahu al-musannif, yani al-Bukhari fi awakhir al-maghazi, wa qila kana dzalika fi akhir sanata 9 inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman tahun ke-10 Hijriah. Sebelum hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Tauhid. Yaitu Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya di akhir kitab peperangan. Ada lagi yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada akhir tahun 9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW baru pulang dari peperangan Tabuk. Wa rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'ab bin Malik wa akhrajahu Ibn Sa'd fi at-Tabaqat anhu wattafaqu ala annahu lam yazal ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq thumma tawajjaha ila Syam famata biha. Dan diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam kitab At-Tabaqatnya, bahwasanya mereka bersepakat bahwa Mu'adz bin Jabal masih di Yaman sampai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu beliau pergi ke negeri Syam, lalu beliau wafat di sana. Nah, ini termasuk daripada kisah biografi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan qala Syekhul Islami wa min fadaili Mu'adz radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman muballighan anhu wa mufaqqihan wa mualliman wa hakiman. Termasuk keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai penyampai dakwah kepada negeri Yaman dan mengajari fikih, mengajari ilmu, dan sebagai hakim, yaitu pemutus keputusan di pengadilan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi ya berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, al-Jami' li Ahkamil Quran maksud saya, dan Imam al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, yakni bihil Yahuda wan Nasara, yang dimaksud dengan orang-orang ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Bi annahum kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arab atau aghlab, karena di Yaman orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab, ya. Mayoritasnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Wa innama yunabbahu ala hadza liyatahayya limunadharatihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunabbih, beliau memperingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk hal ini agar Mu'adz bin Jabal menyiapkan diri untuk mendebat mereka, menyiapkan diri untuk mendebat mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Qala al-hafidhu huwa kal mau'izah lil wasiyah liyajma'a himmatahu 'alaiha.
Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahli kitab, inilah seperti nasihat, wasiat, agar Mu'ad bin Jabal siap-siap meneguhkan tekadnya untuk menghadapi orang-orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, qaulu falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Dan di dalam hadis disebutkan, maka hendaklah yang pertama kali yang kamu dakwahkan kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadatu raf'u ala annahu ismun, atau rufi'a ala annahu ismun, yakun muakharan wa awal khabaruha muqaddam wa yajuzul aks. Di sini permasalahan tauhid, syahadah adalah dalam bentuk rafa' karena dia isim, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, rafa', ya. Yakun adalah isim dari yakun. Syahadatu adalah rafa', bahwa dia isim dari yakun yang diakhirkan. Dan awwala khabarha muqaddam, khabarnya yang didahulukan, wa yajuzul aks, dan diperbolehkan untuk dibalik. Intinya, kalau kita terjemahkan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, qaulu wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Hadhihi riwayatu thabitatun fi kitab tauhid min sahihil Bukhari. Dan di dalam hadis tadi disebutkan dalam riwayat bahwa hendak sampai mereka mentauhidkan Allah. Riwayat ini tetap di dalam kitab tauhid dari Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab tauhidnya, ya, ada bab yang membicarakan tentang tauhidnya. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayah allati bi dzikri hadhihi riwayah ila tanbihi ala makna syahadati an la ilaha illallah. Dan penulis kitab tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, memberikan isyarat dengan menyebutkan riwayat ini agar menjadi perhatian tentang makna syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, itu sama artinya kita diperintahkan untuk mengajak manusia agar mendakwahkan, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'naha tauhidullah bil ibadah wa nafyu ibadati ma siwahu. Karena yang dimaksud dengan makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dan di dalam riwayat yang lain, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwal kufru bit taghut wal imanu billah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Mengingkari, mengufuri taghut, sembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali kekang yang kuat, tidak terputus darinya. Nah, ini yang disebut dengan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri sembahan selain Allah, itu yang disebut dengan tauhid. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Dan tali yang sangat kokoh dia adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa fi riwayatin al-Bukhari faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan di dalam riwayat yang lain, di riwayat Bukhari disebutkan, ajaklah mereka, dakwahkan kepada mereka agar bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, aku berkata, wajib, harus dalam syahadat la ilaha illallah ada 7 syarat. Dalam syahadat la ilaha illallah ada 7 syarat. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya jika tidak berkumpul dengan, atau tidak mengumpulkan 7 syarat tersebut. Ya. Ahaduha al-ilmul munafil jahil. Yang pertama dari 7 adalah ilmu yang kebalikan dari kebodohan, berilmu, pengetahuan. Ats-tsani al-yaqin al-munafil syak, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Ats-tsalits al-qabul munafil rad, yang ketiga adalah yaitu qabul, penerimaan, kebalikan daripada penolakan. Yang keempat al-inqiyad al-munafi li at-tark. Yang keempat adalah tunduk patuh yang bertentangan atau kebalikan daripada meninggalkan. Mentaati, meninggalkan. Syarat yang keempat dari la ilaha illallah harus mentaati, mengikuti, tidak meninggalkan. Al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirk. Syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah sampai bermanfaat la ilaha illallahnya adalah yaitu ikhlas, memurnikan ibadah. Dan kebalikan ikhlas adalah kesyirikan. As-sadis as-sidqu al-munafil kadhib. Jujur yang kebalikan dari dusta. Jujur kebalikan dari dusta. Nah, yang ketujuh, pada ikhwan, dia kan ada 7 syarat. Yang ketujuh al-mahabbah al-munafiyah li diddiha, yaitu rasa cinta. Syarat la ilaha illallah sampai bermanfaat harus mencintai la ilaha illallah. Dan kebalikan dari rasa cinta adalah rasa benci. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, lalu setelah itu penulis mengatakan wa fihi dalilun ala anna at-tauhida huwa alladhi huwa ikhlasul ibadah wahdahu la syarikalah wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwal wajib. Dan di dalam ini terdapat bukti bahwa tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dia adalah kewajiban tauhid yang pertama. Walihada kana awwalu ma da'at ilaihi rusul alaihimus salam an i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Oleh sebab itulah yang pertama didawahkan oleh para rasul alaihimus salam adalah beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh, rasul yang pertama, alla ta'budu illallah, wa fihi ma'na la ilaha illallah mutabaqah. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dan di dalam ini terdapat makna la ilaha illallah secara sesuai, ya, secara sesuai. Nah, ya, itu dulu sepertinya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Waktu juga membatasi pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustadz.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa yakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada tauhid. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah. Dan tidak ada dakwah yang lebih baik untuk didakwahkan dibandingkan tauhid. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya seorang menyebarkan dakwah tauhid sekali saja dalam hidupnya, kemudian dakwahnya tersebut diterima oleh hanya satu orang saja, maka niscaya dia seperti mendapatkan pahala sejagat raya. Niscaya dia seperti mendapatkan harta yang sangat luar biasa. Niscaya dia bisa mengalahkan orang yang berdakwah lama yang tidak berdakwah kepada tauhid. Niscaya dia bisa mengalahkan pahala orang yang beribadah lama. Niscaya dia bisa mengalahkan pahala orang yang berakhlak yang baik. Karena tauhid dasar, fondasi dari seluruh cabang-cabang keislaman. Maka semangatlah berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Dan mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita semangat mendakwahkan tauhid. Sekali lagi saya katakan, demi Allah, jikalau ada orang di dalam hidupnya sekali saja mendakwahkan tauhid, mengajak kepada manusia agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah dalam ibadah, lalu dakwah tersebut diterima oleh satu orang, niscaya pahala dari dakwah tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang sholat, puasa, zakat, haji. Bisa mengalahkan pahala orang yang berdakwah kepada akhlak yang baik. Bisa mengalahkan pahala orang yang berdakwah kepada adab-adab keislaman. Kenapa demikian? Karena tauhid fondasi dasar dari syariat-syariat Islam seluruhnya. Syariat-syariat Islam seluruhnya. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berakhlak baik, dan yang lain-lainnya tidak akan diterima tanpa tauhid yang baik dan benar. Semangatlah mendakwahkan tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Petunjuk kepada seseorang agar bertauhid melalui engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling berharga dimiliki oleh manusia. Semoga semangat mendakwahkan tauhid, terutama kita di zaman media sosial. Tauhid, terus tauhid, tauhid lagi, dan terus tauhid lagi. Wallahu a'lam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.